jaga desa ya, yang baru saja memberikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan juga dapat memahami. Para ibu sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran-pelajaran yang insya Allah akan disampaikan pada guru kita Maqam Ustazah Hajah Siti Ayumi. Kepada beliau Bumi Sulaiman, sudah 2 bulan Bu kita nggak dengar suaranya, hari ini juga dengar. Alhamdulillah beliau sehat. Amin ya rabbal alamin. Kepada angkara kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al armi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wal habib alladhi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami la'alla rahmata rabbih la yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma bit-ta'allum wa arsala li ta'liminal anbiya wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ahli sawab wa ala alihi wa ashabihi al-ulama'il atqiya amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wal salahal jasadi wal ruh wat taubatan nasuh. Ma'asyar ustadzat wal hadirat rahimakumullah, bil khusus pimpinan majelis taklim Salsabila Al-Karamah, Ibu Ustadzah Dede Sa'diyah, putra putri menantu dan cucu, serta seluruh jajaran dari staf-staf semua yang terlibat di pendidikan Salsabila. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga, dipelihara oleh Allah kejayaannya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Guru kita Mukarramah Ibunda Ustazah Hajah Nuriyah, Ibunda Ustazah Hajah Armani, pengurus Ibu Hajah Ani, Ibu Siti Rahayu, serta para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, para ibu jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Ibu-ibu, bicara masalah ilmu, kita jangan bermimpi ya.
kata tadi di mukadimah saya, alhamdulillahilladzi ja'alal ilma bitta'allum. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu itu kita dapati melalui menuntut ilmu. Makanya alhamdulillah ada info, laporan dari pimpinan kita. Alhamdulillah pembukaan ini jamaahnya bertambah. Syukuri oleh kita kalau ada yang masuk ke majelis taklim dari anggota yang baru, alhamdulillah. Kenapa ibu-ibu? Karena memang menuntut ilmu itu penting sekali untuk kita bisa menjadi orang yang berilmu. Jadi nggak bisa ujug-ujug datang itu ilmu ke dalam diri kita, kecuali harus dalam proses pembelajaran, ya. Nanti dapatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah berusaha. Nabi diutus oleh Allah untuk mengajarkan kepada kita ilmu. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma bitta'allum wa arsala li ta'limina anbiya. Allah sengaja utus ke dunia ini untuk mengajarkan kita ilmu. Makanya ibu-ibu hadirat yang berbahagia, Allah bekali nabi kita dengan Alkitab yang namanya Al-Quran dan Al-Hadis. Ibu-ibu, kalau saya nih, kayaknya libur kita panjang banget. Justru panjangnya itu saya rasain habis lebaran. Pas giliran kita libur di bulan Sya'ban, kita nggak terlalu terasa. Karena apa? Karena kita akan menghadapi Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan, ibu-ibu, kayaknya tuh waktu berjalan dengan cepat. Datang-datang udah habis aja di bulan Ramadan. Kenapa ibu-ibu? Karena di bulan Ramadan kita jelas-jelas punya aktivitas. Pagi-pagi udah bangun, Bu. Pagi-paginya udah bangun bukan jam 5. Ibu bangun jam berapa? Jam 3 ya Bu ya? Sama dong. Jam 3 kita udah bangun. Kemudian tidur kita pulang dari taraweh jam 9. Jam 9. Tuh kita takut tuh Bu, buat bergadang. Kenapa? Karena kita takut kesiangan. Buru-buru kita tidur, jam 10 tuh kita udah tidur tuh Bu. Jam 10 udah tidur. Itu siang kita gunakan dengan aktivitas yang mudah-mudahan yang udah kita rasain, kita jalani, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah. Baca Qur'annya, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat sunnahnya, ayo aja tuh Bu. Ibu-ibu, waktu sebelum Ramadan saya mengartikan Ramadan itu adalah terbakar. Apanya yang terbakar? Dosa kita. Dari bulan Ramadan yang kita jalani dengan aktivitas yang bermanfaat, Allah berikan jaminan dosa kita dihapus oleh Allah, dibakar. Cuaca ibu-ibu itu walaupun kemarin musim hujan, pas giliran ada waktunya matahari muncul, panasnya beda dengan bulan-bulan yang lain. Iya nggak Bu? Iya. Ternyata ibu-ibu, Ramadan itu bukan cuma cuaca yang terbakar karena panasnya sehingga kita merasa kayak gimana gitu ibu-ibu ya. Juga bukan sekedar membakar dosa kita. Ternyata Ramadan itu adalah artinya membakar semangat kita. Semangat ibadah kita di bulan Ramadan benar-benar terbakar. Beda nggak Bu? Pas giliran udah kita habis Ramadan, beda.
Ini kapan masuknya ngaji? Ini kebenaran ibu-ibu, Syawalnya bareng nih Bu sama bulan Aprilnya. April tanggal 1, Syawal tanggal 1. Akhirnya ibu-ibu pengajian bukanya serempak di awal Mei. Bareng sama orang berangkat haji. Jadi memang ibu-ibu subhanallah, faida faragta fansab. Apabila kamu sudah melaksanakan selesai tuntas pekerjaan yang satu, jangan lama-lama fansab, maka langsunglah laksanakan kerjaan kita yang berikutnya. Kalau enggak cepet-cepet ibu-ibu, bisa-bisa kita males. Males itu ibu-ibu bahaya, penyakit. Makanya ibu-ibu kan ada doanya ya, Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal. Itu sampai diajarin sama Nabi kita, ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari sifat kasal. Ajiz itu lemah. Tidur mulu jadi lemah enggak, Bu? Ya. Duduk melulu. Tapi kalau kita kerja, nah itu ibu-ibu ajiz wal kasal mah malas. Alhamdulillah hari ini kita buka pengajian kita, Bu. Sudah ada yang dibuka, yang mingguan itu. Kalau yang bulanan memang seperti ini, harus ketemu dengan jadwalnya. Bu, kita alhamdulillah kemarin sudah melaksanakan puasa sebulan. Kalau yang masih muda, yang masih head, Maleha masih head, Magina masih head. Berarti punya utang nih, ya. Punya utang. Nah, kalau nenek-nenek kagak punya utang. Iya. Jangan lupa ya, dibayar. Insya Allah bayar sepenuh, sebulan penuh kita laksanakan puasa dalam rangka mematuhi perintah Allah yang menjadi kewajiban kita. Apa yang diharapkan dari puasa kita? Allah bilang, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, bukan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sasarannya dari puasa kita, kata Allah, kita bakalan menjadi orang yang bertakwa. Ada harapan enggak Bu jadi orang bertakwa? Bu, penting enggak jadi orang bertakwa? Penting. Orang yang bertakwa dijanjiin sama Allah hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Amin. Itu orang yang bertakwa. Ini sering Ustadz sama Ustadzah menyampaikan nih, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi ibu-ibu, jadi orang yang bertakwa itu adalah harapan kita, cita-cita kita supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Ibu ada harapan nggak jadi orang bertakwa? Ada. Pengen, harus. Karena apa ibu-ibu? Allah sebutnya pakai la'allakum. La'allakum Bu, di dalam belajar bahasa Arab ada la'alla, ada la'alla, ada laita. Artinya apa la'alla? Agar kalian, mudah, semoga kalian, mudah-mudahan kalian. Kalau la'alla itu litaraji. Litaraji itu ada harapan. Ada litamanni. Litamanni itu cuman angan-angan,
cuman hayalan yang nggak bakalan bisa kita wujudkan. Tapi untuk bertakwa nggak pakai laita, pakainya la'alla. La'alla ini litaraji, ada harapan. Enggak, bukan merupakan angan-angan. Kalau yang kayak pakai bentuk laita syabab ya'udu yauman. Ya Allah, coba masa muda kembali satu hari aja. Pakainya laita. Kira-kira ibu-ibu bisa kejadian nggak? Masa muda kembali. Bisa nggak? Enak nggak Bu jadi orang muda? Enak. Ya iya. Ya Allah. Coba balik lagi kita muda ya. Iya. Minta diulang lagi. Itu cuma sekedar angan-angan belaka yang nggak bakalan terwujudkan. Tapi untuk bertakwa ada harapan. Kenapa? Allah kasihnya la'allakum. Ibu-ibu, tadi saya bilang untuk jadi orang bertakwa itu adalah cita-cita kita. Kenapa? Karena kalau kita jadi orang bertakwa, kita akan bahagia dunia dan akhirat. Buktinya apa? Buktinya kita bakalan dikasih surga sama Allah. Amin. Allah akan kasih kita magfirah. Amin. Ampunan. Allah kasih magfirah, ampunan. Allah akan kasih kita surga. Ibu udah pernah melihat surga? Enggak, belum. Belum mati. Yang udah mati aja belum melihat surga. Nanti bareng-bareng kita melihat surganya. Kalau udah sampai datang masa akhirat. Tapi di dunia disebut-sebut mulu di surga. Nih ibu-ibu kita lagi di rumah orang kaya. Hambalnya tebal, makanannya banyak, ya, anginnya sepoi-sepoi. Atau kita lagi duduk, ya Allah enak banget. Bilangnya apa? Kayak di surga. Sesuatu yang enak-enak bilangnya kayak di surga. Padahal kita nggak tahu surga itu kayak apa. Tapi selalu kita sebut-sebut. Kira-kira bodoh banget enggak kalau orang yang enggak pengen punya cita-cita pengen masuk surga? Bodoh banget. Bodoh banget. Jadi maghfirah ini nilainya mahal. Nilainya mahal. Makanya ibu-ibu istighfar yang banyak. Banyak-banyak kita istighfar untuk kita mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan surga. Itu orang bertakwa tuh, Bu. Nanti bakalannya dapatnya surga. Dapatnya surga. Wasari'u, suruh cepet-cepet. Cepet-cepet bersegeralah. Ibu, kalau di dalam Al-Quran giliran yang dunia bilangnya wamsyu fil ardi wamsyu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dan berjalanlah oleh kalian di permukaan bumi dan makanlah oleh kalian. Bu, kalau bentuk-bentuknya dunia pakainya berjalan. Kalau berjalan kayak apa sih, Bu? Pelan-pelan. Sedengan ya, Bu ya. Kagak cepet-cepet lari, kagak lambat-lambat. Jalan. Tapi giliran untuk mendapatkan surga, mendapatkan ampunan dari Allah, bilangnya apa? Wasari'u. Segeralah, cepatlah, jangan ditunda-tunda. Nah, ini kita lagi wasari'u nih, Bu. Tapi kalau kita suka perhatiin, Bu nih ya, kalau kita berangkat maulid,
atau kita berangkat taklim, bapak-bapak jalan ke masjid, tahuan udah komat. Saya nih lagi keluar nih Bu, sengaja saya keluar ke musola. Kalau udah Allahu Akbar, supaya jangan kelihatan bapak-bapak nih, supaya jangan kelihatan bapak-bapak. Ada tuh bapak-bapak datang dari sana berdua, ngobrol aja, santai jalannya. Enggak, ya Allah udah komat tuh, udah Allahu Akbar tuh, ya enggak, jalan aja jalan. Itu namanya wamshu, enggak cepet-cepet. Kayak kita giliran berangkat maulid, ayo berangkat. Di sono Yasin udah dibaca tuh Bu, Yasin udah dibaca. Ayo jalan, belakangan lagi nungguin temen, ya udah rame-rame kumpul, baru dia jalannya juga nggak cepet-cepet, jalan aja gitu Bu. Kalau mau berangkat ngaji atau maulid, termasuk saya begitu ya, Santai gitu ya. santai. Tapi pas giliran pulang, apa kita bareng-bareng sama teman kita yang tadi? Banyak tugas. Tugasnya dunia akhirat. Ya. Pas giliran kita baca Yasin, datang nih Bu, makanan, bukan Yasin, baca apa kek lah, doa ya, yang harus kami datang nih Bu, makanan, apaan tuh? Bakso. Saya belum. Padahal nanti juga nyampe tuh, bakso, nyampe nggak? Ke tangan Ibu nyampe, tapi pengennya apa? Duh. Kalau Allah nyuruhnya lempengan, akhirat suruh cepet-cepet, dunia jalan aja. Kalau kita terbalik, buat dunia, Bu sekarang nih lagi antri no Bu, mie gacuan. Saya cerita kemarin ibu-ibu, bukan saya cerita ke Nurul Hikmah. Ekal mau berangkat sholat Jumat. Ya Allah, pulang-pulang cerita, Mama, itu ada orang antri, mana bapak-bapak, ada beberapa orang, apa itu dia yang sholat Jumat ya di Dukai, bapak-bapak sekarang ada yang sholat Jumat. Jadi ikut antri Bu, kirain antri gratis, ternyata bukan. Beli satu dapat dua. Hah? Beli satu dapat dua, beli dua dapat satu, gak antri. Ini beli satu dapat dua. Kalau sekarang udah mulai sepi nih Bu, Ibu kalau mau antri boleh nih Bu. Udah mulai sepi. Ini hari Jumat ibu-ibu. Hah? Masih promo kali? Hah? Oh udah enggak. Itu hari Jumat, orang udah mau berangkat sholat Jumat, orang laki lagi antri. Kata saya, ibu-ibu pesen Ibu, bilangin sama orang-orang laki kita, andai pun kagak mau sholat Jumat, kagak demen sama sholat Jumat, jangan berkeliaran di luar. Ya, hormati itu waktu sholat Jumat. Jangan berkeliaran di rumah. Misalnya ada tukang di rumah kita, dia kerja di rumah kita. Hari Jumat kita tahu dia kagak sholat, suruh pulang dulu. Pulang sholat Jumat gitu. Nanti dia malu Bu, walaupun dia nggak sholat Jumat, dia di rumahnya, diem di rumahnya. Tuh makanan yang udah kita sediain suruh bawa pulang. Jangan sampai kita ngeliat di depan mata kita ada orang laki sholat Jumat, waktunya ada, dia enggak berangkat sholat Jumat. Ya Allah ibu-ibu, kayak puasa gitu ya Bu ya. Kayak kemarin bulan puasa, saya